Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Nisa dalam pelajaran matematika wajib ya. Tapi kali ini kita belajarnya masih menggunakan daring karena masih dalam pandemi. Semoga pandemi ini cepat selesai sehingga kita bisa bertemu secara langsung gitu ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang program linier. Nah, di dalam program linier ada 3 subbab yang harus kita pelajari. Yang pertama, sistem ketidaksamaan linier 2 variabel. Yang kedua, model matematika. Dan yang ketiga, menyelesaikan masalah program linier. Jadi kita menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari tentang materi program linier ini. Nah, yang pertama yang harus kita bahas yaitu sistem ketidaksamaan linier 2 variabel. Kita harus tahu apa sih itu gitu. Jadi ketidaksamaan linier itu adalah suatu ketidaksamaan yang di dalamnya memuat 2 variabel dan berderajat 1. Nah, di sini ada contoh-contoh bentuk umumnya. Memiliki 2 variabel x dan y ini ya, dan berderajat 1 yaitu pangkatnya 1. Kemudian karena ketidaksamaan berarti tandanya bisa lebih dari, bisa aja lebih dari atau sama dengan, bisa saja kurang dari atau sama dengan gitu ya. Kemudian sistem ketidaksamaan linier 2 variabel adalah gabungan 2 atau lebih ketidaksamaan linier 2 variabel. Jadi harus minimal ada 2 ketidaksamaan gitu ya. Kemudian bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, sistem ketidaksamaan linier 2 variabel itu penyelesaiannya dalam berupa daerah arsiran. Jadi kita memiliki grafik dan daerah arsiran. Nah, untuk mendapatkan hal itu kita ada 3 cara, 3 langkah. Nah, yang pertama kita gambarkan garisnya terlebih dahulu di dalam bidang kartesius. Yang kedua kita uji titik. Yang ketiga kita menentukan arsirannya. Nah, di sini arsirannya itu ada 2 cara. Yang pertama cara bersih dan cara kotor. Nanti saya jelaskan. Nah, contoh langsung ya. Yang pertama, tentukan daerah himpunan penyelesaian sistem ketidaksamaan linier x plus 3y lebih besar atau sama dengan 12. Kemudian x plus y lebih dari atau sama dengan 8. X lebih dari atau sama dengan 0 dan Y lebih besar atau sama dengan 0 gitu ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, langkah pertama kita harus menggambarkan garisnya ke dalam bidang kartesius terlebih dahulu gitu ya. Nah, caranya gimana? Nah, kita buat tabel seperti ini, kita isi X-nya 0 dan Y-nya 0. Nah, semisal X-nya 0, X sama dengan 0, maka X-nya kita substitusikan ke dalam persamaan ini atau ketidaksamaan ini. Jadi X-nya kita ganti 0 dan Y-nya tetap 3Y kita buat sama dengan dulu, enggak apa-apa. Berarti 3Y sama dengan 12. Otomatis Y-nya sama dengan 12 dibagi 3. Hasilnya sama dengan 4. Seperti itu ya. Kalau sudah dapat hasilnya, karena ini milik Y, kita masukkan ke dalam kolom yang Y. Selanjutnya untuk Y sama dengan 0, karena Y-nya yang diganti 0 berarti X-nya tetap X tambah 3 kali 0 sama dengan 12. Berarti X sama dengan 12. Kalau sudah dapat hasilnya jangan lupa ditaruh di dalam kolom. Nah, untuk ketidaksamaan selanjutnya caranya juga sama. X-nya kita ganti 0 berarti X-nya 0, Y-nya tetap sama dengan 8. Otomatis Y-nya sama dengan 8. Jangan lupa dimasukkan ke dalam kolomnya. Maaf. Nah, 8 ya. Untuk Y sama dengan 0, maka X-nya tetap, Y-nya diganti 0. Berarti X-nya ketemu 8 gitu ya. Nah, otomatis di sini kita punya 4 titik. Apa aja itu? Berarti 0,4 dan 12,0. Yang satunya 0,8 dan 8,0. Bacanya ke bawah ya, jangan ke samping. Karena X, Y. Terus kalau sudah punya titiknya kita gambar. Nah, di sini Bu Nisa sudah menggambarkannya. Nah, titik 0,4 berarti ini. 12,0 berarti ini. Dari 2 titik ini kita gabungkan menjadi satu garis. Karena di sini ada tanda sama dengan,
gitu ya. Berarti garisnya tidak putus-putus. Nah, garisnya garis lurus. Nah, nanti kalau lebih dari aja berarti garisnya putus-putus gitu ya. Nah, di sini 0,8 dan 8,0. 0,8 dan 8,0. Dari dua titik kita bisa menjadikan satu garis. Nah, di sini kita lihat kita menggunakan daerah kotor terlebih dahulu. Nah, jika benar maka mendekati titik 0,0. Maksudnya apa? Kita uji titik terlebih dahulu. Nah, kita ambil titik 0,0 di sini. Gitu ya. Kita masukkan ke dalam pertidaksamaannya. Berarti 0 ditambah 3 kali 0 lebih dari atau sama dengan 12. Gitu ya. Berarti 0 lebih besar sama dengan 12. 0 lebih besar dari 12. Betul atau salah? Nah, otomatis ini salah. Kan nggak mungkin 0 lebih besar dari 12 kan? Gitu. Nah, untuk pertidaksamaan selanjutnya juga sama. Jadi 0 ditambah 0 lebih besar dari 8. 0 lebih besar dari 8. Salah atau betul? Jawabannya juga salah. Nah, untuk cara pertama ini jika benar mendekati titik 0,0. Jika salah maka menjauhi titik 0,0. Nah, ini kan kita jawabannya dua-duanya salah nih. Berarti kita akan menjauhi titik 0,0. Nah, misalnya garis ini kalau mendekati kan dia ke bawah. Nah, sekarang dia ke atas gitu. Ke atas kita kasih garis yang panjang gitu ya. Gitu. Kemudian Bu Nisa ganti warna dulu. Nah, ini kita pakai daerah kotor ya. Kemudian yang ini juga salah. Berarti kalau mendekati dia ke bawah, menjauhi kita ke atas ini. Nah, ini. Nah, tadi kan jangan lupa ada syarat X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari atau sama dengan 0 gitu ya. Kita ganti warna lagi. Warna apa ya? Ungu. Nah, X lebih dari 0 berarti X-nya positif. Berarti karena sumbu X berarti kita ke sana. Gitu ya. Nah, kita arsir ke sana. Nah, Y-nya dia juga positif, berarti kita pakai Y yang ada di atas saja. Nah, sekarang kalau menggunakan daerah kotor kita harus mencari tumpukan dari semua warna. Nah, di mana itu tumpukannya? Ada di sini. Ada warna ungu, biru, merah, berarti otomatis ada di sini. Gitu ya. HP-nya ada di sini. Gitu. Nah, sekarang kita coba pakai daerah bersih ya. Nah, daerah bersih caranya sama. Tadi kan ini jawabannya 0 lebih besar dari 12, ini tuh salah. Nah, yang di sini juga sama, 0 lebih besar dari 8. Ini juga salah. Nah, bedanya apa? Enak pakai daerah bersih apa daerah kotor, kita lihat ya. Kalau salah, nah kalau salah dia malah mendekati. Nah, gitu ya. Kalau salah dia malah mendekati. Nah, jadi nanti yang daerah penyelesaiannya itu yang daerah yang kosong, yang tidak ada arsirannya gitu. Nah, jadi kalau pakai satu warna aja cukup. Ini kan juga salah, berarti dia mendekati 0,0 juga. Mendekati 0,0. Nah, ini juga berarti karena X lebih dari 0, berarti kita arsir yang X kurang dari 0. Kebalikannya. Nah, ini kita arsir semua. Nah, berarti yang bersih yang mana? Yang bersih yang bagian atas ini. Dari sini, sini, sampai sini. Ini adalah himpunan penyelesaiannya. Seperti itu ya. Contoh lagi seperti ini. Nah, caranya sama. Jika X-nya 0, maka X-nya diganti 0, Y-nya tetap. Berarti Y-nya sama dengan
6 dibagi 2 sama dengan 3. Dimasukkan ke kolomnya. Jika Y-nya sama dengan 0, maka X-nya tetap, Y-nya yang diganti dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 6. Gitu ya. Ini juga seperti itu. X sama dengan 0, maka X-nya diganti 0, Y-nya tetap sama dengan 4. Otomatis Y-nya sama dengan 4. Untuk Y sama dengan 0, maka X-nya tetap, Y-nya diganti 0. Berarti X-nya sama dengan 4. Kita masukkan 4 di sini, gitu ya. Lanjut, sama langkah awal kita pakai daerah kotor dulu biar tahu bedanya. Berarti ini titiknya 0,3 dan 6,0. Ini 0,4 dan 4,0. Caranya sama, dibikin garis terlebih dahulu. Lalu uji titik 0 tambah 2 kali 0 kurang dari 6. Berarti 0 kurang dari sama dengan 6. Kira-kira betul atau salah? Benar, karena 0 lebih kecil dari 6. Nah ini juga gitu, 0 tambah 0 kurang dari 4. 0 kurang dari sama dengan 4. Berarti jawabannya benar, karena 0 lebih kecil dari 4 juga. Nah kemudian karena benar kalau daerah kotor berarti mendekati 0,0. Berarti kita dekati 0,0 nya. Nah kita dekati. Nah kita ganti warna dulu. Kalau daerah kotor kita harus memiliki bolpen warna-warni. Ini kita juga dekati dia, karena betul ya kita dekati 0,0 nya. Kita ganti warna lagi. Untuk jangan lupa ada X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Berarti kita arsir ke sana ya, karena X lebih dari 0. Nah kita ganti warna lagi. Nah ungu, Y lebih dari 0. Oh iya tadi ada kesalahan ya. Kalau Y lebih dari 0 kita arsir yang atas. Nah kalau daerah kotor seperti ini berarti HB-nya adalah ada 4 tumpukan warna. Berarti ada di mana ini? Yang ada warna merah, biru, hijau, dan ungu. Nah ada di tengah-tengah sini. Nah ini adalah HP-nya. Nah sekarang coba kita pakai daerah bersih ya. Kalau daerah bersih kita hanya butuh satu warna aja. Karena tadi di sini benar dan di sini juga benar, gitu ya. Maka jika benar menjauhi 0,0, berarti yang ini menjauhi, berarti menjauhi 0,0 semuanya. Ini juga menjauhi, gitu ya. Kan X lebih dari 0 ke kanan berarti kebalikannya, menjauhi. Kalau Y lebih dari 0 harusnya ke atas, kebalikannya dia harus ke bawah, maaf, ke bawah. Nah kalau kayak gini kan kelihatan lebih enak. Mana yang kosong, daerah kosongnya itu adalah himpunan penyelesaiannya. Oke, gitu ya. Kalau belum paham silahkan tinggalkan komen di bawah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.